Halo semuanya, apa kabar? Aku harapkan semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Dan selamat Hari Raya bagi kalian yang merayakan, dan juga semoga liburan kalian menyenangkan semua ya. Dan di sini aku baru buat video lagi karena jujur dari sebelum Hari Raya Lebaran aku udah jatuh sakit ya. Jadi video yang kalian tonton itu sebenarnya udah aku buat beberapa hari sebelumnya. Jadi aku udah bisa dibilang sakit lebih dari seminggu ya. Dan saat aku buat video ini udah hampir 2 minggu ya. Dan aku nggak tahu, mungkin aku kelelahan atau terlalu banyak kerjaan sih. Jadi aku um, kurang begitu istirahat, dan kalau udah malam aku susah tidur ya, karena um, aku nggak tahu ya, kalau udah malam itu pemikiran aku sangat-sangat abstrak ya. Jadi kalau udah malam tuh aku bisa malah tiba-tiba belajar, tiba-tiba browsing. Bukan sosial media yang aku browsing ya, bisa sosial media tapi page yang benar-benar untuk pembelajaran gitu, misalnya untuk astrologi atau psikologi, dan aku bisa buka itu gitu ya. Kalaupun aku nggak buka, terkadang tetap aja aku susah tidur sih. So ya, jadi bagi kalian juga di luar sana, jaga kesehatan ya, entah mau musim sakit ataupun enggak. Kalau memang kitanya yang kurang sehat ya, kita bakal bisa sakit sih. Itulah kenapa beberapa hari ini aku nggak buat video ya, karena aku benar-benar istirahat, dan juga aku pengen banget untuk menyendiri, untuk meditasi. Aku nggak tahu kenapa, sejak sebenarnya dari awal bulan-bulan awal bulan awal bulan April lalu ya, sih ribet banget ngomong. Aku udah pengen banget untuk istirahat, tapi aku nggak dapat waktunya, dan kerjaan aku banyak banget ya. Ditambah ke kerjaan di keluarga aku juga, tuntutan keluarga juga cukup banyak, jadi aku nggak punya waktu sih. Dan mungkin karena itu ya, akhirnya aku jatuh sakit sih, dan dia mau nggak mau aku istirahat. Dan karena aku udah jatuh sakit ya, aku nggak mau menyentuh kerjaan sama sekali. Aku benar-benar istirahat, aku benar-benar fokus meditasi, menyendiri, ataupun aku apa ya, bisa dibilang kayak menikmati sendirinya aku gitu ya. Sendiri dalam artian bukan kesepian, namun yang aku maksud adalah energi menyendiri, solitude. Karena jujur aku suka banget untuk menyendiri ya. Mungkin bagi orang lain ini adalah energi antisosial atau apapun juga, introvert atau apapun, tapi justru ini cara terbaik untuk aku recharge diri aku. Karena sebenarnya kalau kalian ketemu aku bukan orang yang banyak bicara seperti di kamera ya. Aku orang yang pendiam, dalam artian apalagi kalau baru ketemu, dan aku orang yang lebih suka mendengarkan. Jadi agak berbeda kalau kalian ketemu memang ngelihat aku di YouTube sama di aslinya sih. Karena memang saat bicara dengan kalian dengan kamera, aku jadi diri aku banget. Tapi kalau di luar aku lebih memilih untuk bukan menutupi ya, tapi untuk nggak terlalu memperlihatkan. Kan di luar sana banyak persepsi orang yang kita nggak duga-duga sih. Jadi banyak banget pembacaan percintaan yang belum aku buat banget untuk Mei. So it's okay, nggak masalah aku rasa, karena kita juga masih di awal Mei. Namun di sini aku pengen mulainya dari pembacaan Twin Flames, karena kemarin pembacaan Twin Flames-nya cukup entah pengaruh karena dari diri aku yang kurang begitu sehat, atau akunya yang dapat energi yang memang sangat kelelahan sih. Jadi ini pembacaan untuk Divine Feminine ya.
Dan seperti kamu lihat ada bulu-bulu kuning di sini. Ini labu ya, dari tadi dia tidur di sini. So, jadi jangan aneh kalau kamu lihat bulu kuning itu bergerak ya. Dan sebenarnya juga aku belum terlalu sehat, jadi please bear with me ya kalau aku masih nggak begitu nyaman banyak bicara ataupun aku banyak diam gitu ya. Dan bacaan ini khusus untuk energi pesan untuk di Mei percintaan Divine Feminine. Energi Divine Feminine yang aku rasakan adalah seperti tertancap pedang berduri ke jantung kamu yang buat kamu begitu begitu nyakitin kamu, begitu ngecewain kamu ya, sampai-sampai kamu gak mengenali diri kamu siapa ya. Itu yang aku lihat Divine Feminine. Apa yang kamu jalan dalam hidup ya, kamu seperti ngerasanya ngawang gitu ya. Karena jujur ini untuk Jupiter yang masuk ke Aries memang perubahannya drastis banget untuk kita semua ya, karena Jupiter ibaratnya kembali ke first house atau kembali ke zodiak pertama, itu seperti mengulang pola atau ya pola atau pattern yang terjadi 12 tahun yang lalu. Karena setiap 12 tahun sekali ya Jupiter bakal masuk di sign atau zodiak yang sama. Jadi kalau kamu lihat ini bisa dibilang energinya seperti yang kamu rasakan di 2011 ya. Jadi kamu kayak nggak ngerasa aneh, energi ini kayak pernah kamu rasakan atau kamu ngerasakan dejavu juga bisa. Jadi Divine Feminine. Kita lihat oracle-nya. Inkarasi, kamu mungkin banyak berpikir, memang overthinking, nggak nggak masalah. Memang kita harus belajar mengakui energi pemikiran Divine Feminine yang pasti overthinking, sangat terobsesi ya, energi pemikiran yang terlalu banyak berjalan di kepala kamu. Kamu ingin menghentikan ini semua ya, tapi seperti nggak berhasil, kayak gini aja terus-terusan gitu ya. Serendipity, dan ada not for you tersembunyi oleh serendipity. Si energi not for you tertutupi di sini, ngasih lihat untuk kamu Divine Feminine. Kamu bisa dapatin apapun yang baik, terbaik, dan apa yang kamu inginkan kamu bisa dapatkan ya. Tapi ya energinya adalah semesta atau Tuhan pengen melihat kamu sejauh mana, sekuat mana kamu dihancurkan oleh keadaan, oleh hidup kamu, oleh karma kamu, untuk kamu lihat apakah kamu layak dan siap, ready untuk mendapatkan apa yang memang kamu inginkan. Maksudnya adalah kamu bisa dapatkan semua yang kamu mau, memang cuman perjuangannya tidak akan mudah gitu. Apapun itu, mau kerjaan, karir, keuangan, percintaan, divine masculine ataupun soulmate kamu, atau bahkan karmik kamu ya. Apapun yang mau kamu sebutkan sebagai labelnya, kamu bisa dapatkan itu semua. Tapi memang semesta atau planet Saturn sih ingin kamu ngerasakan, I'm sorry, memang merasakan sakit yang luar biasa, layaknya seperti kamu kehilangan segalanya, hancur kerjaan, keuangan, hidup kamu, namun seperti layaknya yatim piatu yang kamu gak tahu harus gimana dalam hidup ya, dan harus ngapain dalam hidup. Namun disinilah pembelajarannya, karena semesta, Tuhan pengen untuk kamu menyerah, please menyerah gitu. Ibaratnya kamu ngerasa kamu mampu, kuat ya, kamu menunggu, kamu ngontrol keadaan sih, tapi semesta pengen untuk kamu bertahan. Bertahannya adalah dalam artian kamu menyerahkan semuanya,
bertahan yang seperti itu, bukan mempertahankan keegoisan kamu, tapi mempertahankan seperti kayak kamu doa kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, pada semesta, kayak aku menyerah, sambil kau menangis, sambil aku menyerah Tuhan, menyerah semesta, apapun yang terjadi, terjadilah menurut perkataanmu, aku menyerah. Aku tidak akan lagi mau intervensi apapun dalam hidup kamu. Aku biarkan semua ini terjadi. Ya, karena kehidupan aku bukanlah milik aku. Ya, walaupun aku yang menjalani, ya. Energi ini yang membuat kamu sadar divine feminine, ya. Sih, karena kamu tahu deep knowing di dalam hati kamu yang terdalam, ya. Seperti aku bilang, kamu tahu kalau semuanya ini baik untuk kamu. Semua yang terlihat sekarang yang menyakitkan, mengecewakan, terlihat sih kamu kayak nggak layak untuk apapun dalam hidup. Namun inilah waktunya untuk kamu melepaskan kontrol, melepaskan blocks, melepaskan batasan, melepaskan keegoisan ataupun kontrol kamu yang kamu pertahankan sesakit ini. Ya, lepasin, ya, divine feminine. See the fates, karena apapun yang memang untuk kamu akan datang dengan jalannya sendiri. Go the distance. See, tugasmu hanyalah melakukan apapun yang terbaik dalam hidup, ya. Energi yang bermain adalah memang memperlihatkan kalau ini enggak untuk kamu, itu kenapa. Kalau ini adalah energi yang seperti semesta mengandai-ngandai ke dalam hidup kamu. Gimana kalau kamu memang tidak bersatu dengan divine masculine misalnya gitu? Gimana kalau kamu memang tidak bersatu dengan soulmate kamu? Gimana kalau kamu memang tidak mendapatkan apapun dalam hidup? Ya, apakah kamu menerimanya? Ya, energi ini ngasih lihat adalah energi penerimaan, kepasrahan. Karena saat kau menerima dan pasrah dengan semua yang terjadi, itu memperlihatkan kamu siap. Tapi apakah benar-benar itu tidak untuk kamu? Yaitu kembali lagi ke jalan kita masing-masing. Jadi kenapa aku sering bilang adalah pembelajarannya adalah memang untuk twin flames, untuk menyadari penyatuan bersama itu bukanlah tujuan yang utama, ya. Jika itu menjadi tujuan utama dalam hidup kamu, kamu akan harus siap selalu sakit, selalu kecewa, ya, karena kamu akan berusaha mengontrol keadaan, ya. Tapi sebenarnya adalah pembelajaran tentang kamu dan hidup kamu dan jiwa kamu dan terbangunnya kamu secara spiritual. Ada yang mengartikannya spiritual awakening itu sebagai kebangkitan spiritual. Aku agak kurang seret kalau diartikan dengan kebangkitan. Tapi kalau terbangun, ya, terbangun artinya kamu bangun dari ilusi kamu terbangun dari mimpi kamu yang kamu mengira hidup seperti mimpi kamu. Ya, no. Ya. Hidup itu indah, manis, cuman tidak seperti cara dan jalan apa yang ada di mimpi kamu. Hidup itu sangat ajaib dan bahkan gak perlu kamu mimpikan pun akan terjadi. Jadi terbangun, sadar kalau memang cinta dan kasih sayang kalian di sini simple, sederhana, mengajarkan kalian ya cinta yang gak harus memaksakan, cinta gak harus untuk menuntut, nah, cinta yang mengikhlaskan mau dia memilih apapun dalam hidupnya dia. Ya, dengan begini aku melihat kamu mengambil kendali dalam hidup kamu. Dan walah, aku melihat pilihan hadir dalam hidup kamu, divine feminine. Ya, di Mei aku melihat bukan hanya divine masculine, orang baru, options, lebih dari 2 hadir dalam hidup kamu. Nah, kamu udah mengikhlaskan, melepaskan apapun itu. Mau label, apapun juga. Ya, kan label itu ya, mau nggak mau kamu harus, mau kamu marah sama aku, kecewa sama aku, kamu harus jujur sama diri kamu sendiri, label itu yang membuat kamu sakit.
ya. Label twin flames itu harus kamu belajar melihat dengan real. Twin flames itu apa, ya. Okay, so that's it. I think that's all. Kita lanjut ke divine masculine setelah ini. Kita lihat pesan semestanya untuk di Mei 2023. So that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya.